Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, saya di sini mewakili kelompok 2, kelompok yang akan memaparkan aliran retorika Teste Fakulti ataupun retorika aliran keempat. Ada juga yang menyebut aliran ini adalah aliran retorika ketiga karena merupakan bagian dari retorika Belles Lettres ataupun pengembangan dari retorika Belles Lettres. Nah, retorika ini memiliki pengertian adalah sebuah penyampaian pesan dengan bahasa, olah vokal, pace, dan performa yang ditunjukkan dengan indah. Jadi bukan hanya bahasa yang indah, tapi olah vokal pun, ekspresi wajah pun, dan juga performa yang ia tampilkan ketika di halayak umum itu dilakukan dengan indah. Jadi sudah jelas perbedaan antara Belles dengan retorika Fakultas Cita Rasa ini. Belles sesuai dengan artinya adalah sebuah tulisan yang indah, tapi bukan sekedar indah, tapi dikonstruk dengan kompetensi dari retorika. Sedangkan Fakultas Cita Rasa ini adalah aliran retorika digunakan untuk para orang-orang yang melaksanakan broadcasting, baik itu di televisi, radio, dan semacamnya. Jadi orang-orang yang muncul itu bukan hanya sekedar muncul gitu di sebuah broadcasting, tentu dia memiliki ilmu yang ilmu tersebut disebut dengan aliran Fakultas Cita Rasa. Adapun tokoh-tokoh dari retorika ini, yang pertama ada tokoh sentral yaitu dua bersaudara, Deborah dan juga Jonathan Alexis. Keduanya itu merupakan sekaligus sebagai jurnalis juga. Kemudian ada tokoh filsafat, struktur estetika yaitu Plato. Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa objek kajian dari retorika Fakultas Cita Rasa ini adalah sesuatu yang bersifat kasat mata, transendental, berpandangan luhur dan adiluhung. Jadi maksudnya bahwa objek kajian retorika ini sesuatu hal yang indah. Kan tentu keindahan itu bisa dilihat oleh mata, oleh kasat mata. Sehingga hal-hal yang bersifat kasat mata ini menjadi objek kajian dari retorika Fakultas Cita Rasa ini. Jadi semisal keindahan, kan keindahan bukan hanya dilihat saja, tentu dinikmati pula. Kemudian berpandangan luhur dan adiluhung. Kita masuk pada broadcasting. Broadcasting adalah sebuah kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada halayak, baik menggunakan media radio ataupun televisi. Nah, radio merupakan sebuah alat komunikasi yang pasif yang kita tentu dengan mudah bisa menemukannya dan bisa dimiliki oleh berbagai kalangan. Karena radio dibuat dengan komponen-komponen yang tidak banyak mengeluarkan ataupun memungut biaya banyak. Dan karakteristiknya ada imajinatif, auditori, akrab, intim, identik dengan musik, dan mengandung gangguan seperti gangguan teknis. Kemudian dari televisi tentu komponennya cukup kompleks sehingga tidak banyak dimiliki oleh semua orang. Oleh karena itu, televisi bukan hanya audio, suara saja seperti radio, tapi ada muncul gambarnya atau disebut visual. Jadi audio dengan visual. Dan berpikirnya pun berpola gambar. Maksudnya ketika kita menonton televisi, imajinasi kita terbantu oleh sebuah gambar. Soalnya berbeda ketika radio. Radio kita dituntut untuk berimajinasi gitu. Ketika seorang podcaster menyampaikan sebuah pembicaraannya, kita harus bisa mengimajinasikannya. Tapi televisi itu terbantu dengan adanya visual. Kemudian pengoperasiannya pun lebih kompleks. Nah, ini
yang menjadikan televisi merupakan sebuah media yang paling menyedot perhatian orang banyak. Nah, syarat menjadi seorang penyiar ataupun broadcaster yang pertama sehat jasmani ataupun tidak cacat tubuh sehingga mengganggu seorang broadcaster dalam melakukan komunikasinya. Kemudian tidak terganggu jiwanya sehingga membutuhkan jiwa yang sehat dalam kegiatan broadcasting. Kemudian memiliki kecerdasan yang tinggi, penampilannya yang simpatik, disesuaikan dengan keadaan broadcasting. Kan seperti host di TV, mana mungkin pembawa berita menggunakan pakaian yang tidak sopan. Kemudian mampu berbicara dengan jelas dan baik. Nah, ini menjadi poin penting juga. Bersuara menarik, yaitu dengan nada yang ataupun intonasi yang tidak datar, tapi kadangkala naik intonasinya, kadang pula turun. Pengetahuannya luas baik umum maupun pengetahuan bahasa. Sabar tetapi cekatan. Kemudian mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang cepat. Nah, seorang broadcaster harus mampu melakukan coping dengan keadaan. Misalkan keadaan darurat ataupun keadaan noise dalam kegiatan siaran. Misalkan mati lampu, ataupun sinyalnya jelek, ataupun mic-nya tidak menyala. Nah, ini seorang broadcaster harus mampu melakukan penyesuaian diri dengan keadaan tersebut. Sehingga bisa menjelaskan kepada audien, dan audien pun tetap terfokus kepada pembicaraan. Kemudian disiplin, kaya, imajinasi, dan jujur. Nah, itu syarat menjadi penyiar. Fokus kajian dari Fakultas Cita Rasa ini adalah berbicara mengenai beragam teori. Tentunya teori yang berkaitan dengan broadcasting dan juga teknik-teknik dalam penyiaran. Untuk teknik penyiaran yang pertama itu adalah dialek. Tentu tiap daerah itu memiliki dialeknya masing-masing. Oleh karena itu, seorang broadcaster harus netral alias tidak menggunakan salah satu dialek. Ini yang menjadikan dirinya itu terjaga wibawa dan kompetensinya. Kemudian selalu berlatih, ini merupakan hal yang paling penting sehingga nanti dalam pelaksanaan broadcasting dirinya bisa menampilkan yang maksimal. Kemudian ada emosi yang terkontrol. Nah, ini hal yang sangat sulit dilakukan dan harus penuh dengan kesiapan. Sebab ketika emosi sudah tidak terkontrol, maka dampaknya pun yaitu ke pembicaraan yang tidak terfokus, kemudian kata-kata yang dikeluarkan terlalu cepat sehingga tidak enak didengar. Ataupun materi yang disampaikan tidak begitu jelas yang disampaikan kepada audiens. Penguasaan bahasa yang baik dan benar. Nah, ini merupakan hal yang penting. Seorang broadcaster harus mampu menguasai bahasa yang baik dan benar, terutama bahasa Indonesia. Kemudian ada kontak pandang. Nah, ini biasa digunakan pada media penyiaran televisi. Seorang penyiar ataupun broadcaster harus memiliki pandangan yang aktif, kontak mata yang aktif, sehingga menunjukkan dirinya itu penuh kesiapan dan penuh keseriusan. Kemudian mengenal mikrofon. Nah, apakah posisi mikrofonnya itu berdiri ataupun posisi mikrofonnya itu dipegang. Ini kemudian ada etis ataupun estetika. Nah, ini berkaitan juga dengan penampilan ataupun perilaku. Kemudian suara yang dia berikan tentu harus jelas dan juga lugas sehingga tidak diucapkan berulang-ulang. Dan juga ini ada kaitannya dengan posisi mikrofon. Maka posisi mikrofon dengan mulut tentu harus seimbang atau sehingga suara yang dihasilkan pun akan terdengar jelas oleh para audien. Juga yang terakhir adalah mengatasi kondisi berdebar lapang dada. Maksudnya ketika proses broadcasting harus dijalankan dengan tenang, dengan kesabaran, dengan penuh tanggung jawab. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh broadcaster ataupun penyiar. Pertama adalah permasalahan vokal, baik itu intonasinya, tinggi rendahnya suatu nada, kata-katanya yang begitu cepat ataupun begitu lambat. Kemudian yang kedua adalah kualitas dari suara. Nah, kadang kualitas suara itu
dihasilkan dari posisi ataupun sikap badan yang baik, sehingga yang berpengaruh kepada pernapasan kita. Ini yang harus menjadi perhatian kita terhadap sikap badan, dan juga posisi badan kita dengan mikrofon. Yang ini harus kita perhatikan, sebab posisi badan kita yang terlalu berjauhan dengan mikrofon tentu tidak akan menghasilkan kualitas suara yang baik, kualitas suara yang jernih. Itulah mengenai teknik, pengertian teknik, hal yang perlu diperhatikan dan sebagainya yang berkaitan dengan Fakultas Cita Rasa. Yang ini merupakan ilmu bagi para penyiar, baik penyiar radio ataupun televisi, sehingga proses broadcasting itu berjalan dengan baik, dengan indah. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.